Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Channel yang memberikan serta trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil. Oke teman, kali ini kita kedatangan mobil Kijang ya. Dan ini penyakitnya itu parah. Jadi saya sering pernah bilang kepada teman-teman kalau pintunya tidak parah bisa diganjel reng. Tapi kalau parah seperti ini, maka yang terbaik adalah diganti as dan busnya. Jadi apabila kalian mempunyai penyakit ringan, ya ringan, cuman kocak sedikit, kok diganti as busnya, ya bisa, ya bagus. Tapi kan mubadir gitu loh. Kocak sedikit, harus turun pintu, harus bongkarin kabel-kabel, ya harus bongkar engsel untuk ganti as busnya, pasang lagi dan lama, biayanya sangat mahal. Nah, ini yang kurang pas. Jadi untuk ganti asbes itu kalau udah parah seperti contoh di pintu mobil ini. Ayo teman kita perlihatkan. Nah, ini teman-teman, jadi anjloknya ini sangat banyak ya, sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Apalagi kalau letter U-nya dilepas, pasti akan kelihatan anjlok banget. Karena letter U-nya nggak dilepas, maka saat ditutup, nah dia masih rata ya, rata karena ngikutin letter U tadi. Nah, ini contoh pintu yang parah yang harusnya diganti asbesnya tidak hanya di ring saja. Ini contoh ini lihat. Kotak segini. Nah, lihat enggak ya? Nah, nah, ya kan? Nah, ini harus diganti asbesnya, jangan hanya di ring. Kalau di ring, mungkin dia bisa kenceng, tapi yang jelas spasinya itu akan mundur ya. Karena ini udah parah, otomatis ringnya akan banyak. Tapi kalau kocak sedikit, kalian ring aja, nggak usah diturunkan pintunya, nggak usah diganti asbesnya. Karena apa? Karena akan mubadir. Jadi kali ini saya akan berikan contoh kepada teman-teman menggarap mobil yang pintunya parah, yang harus turun pintu, yang harus ganti asbes. Jadi teman-teman simak terus videonya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe dulu biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jadi contoh di sini, kita hanya untuk menurunkan pintu, kita harus melepas apa? Kabel-kabel apa teman? Kabel central lock, kabel power window, kabel ini apa? Salon. Nah itu ya. Jadi kenapa ada cara dengan diganjaring itu karena penyakitnya baru ringan. Contoh kita baru sakit gigi yang ringan, ya diobati. Tidak harus dicabut giginya, tidak harus dioperasi. Tapi kalau gigi kita udah kroak, udah busuk, ya harus dicabut, harus dioperasi. Seperti dengan pintu mobil. Jadi kalau pintunya itu ringan, kita ganjel aja. Tapi kalau pintunya itu berat, nah kita harus ganti asbesnya. Oke teman, simak videonya, jangan di skip, langsung kita kerjakan biar teman-teman tahu bagaimana repotnya mengganti asbes itu. Oke teman, simak videonya. Oke teman, yang jelas kita harus membongkar door trimnya dulu ya, karena di dalam door trim itu ada banyak banget kabel. Kita harus lucutin semuanya, dan di sini udah pada patah, kita harus hati-hati teman-teman ya. Ini udah pada patah. Patah ini kenapa teman? Patah ini sebabnya apa? Karena pintunya anjlok. Saat pintu anjlok maka dibuka akan susah, sehingga handle akan patah. Kemudian kita lepaskan semua kabel ini teman. Ini kabel ini harus keluar semua teman. Jadi sangat-sangat susah. Oke, kita lepaskan dulu kabel-kabelnya. Ya teman, kalau karena di sini sangat berdebu, saya pakai masker sesek saya kalau berdebu ini. Oke, kita lepaskan kabelnya dulu teman. Ini kabelnya kita keluarin ya. Keluarin.
Oke teman, nih kabelnya udah keluar semua. Sekarang kita lepaskan ini penghalang ini ya. Nah, nih penghalang biar lebih luas. Nah, terus sekarang kita lepaskan 4 baut pada bagian pintu. Oke, 2 baut bawah kita lepaskan. Terus yang bagian atas juga teman ya, bagian atas juga kita lepaskan. Oke, kemudian kita turunkan kacanya dulu teman-teman biar lebih aman ya. Ini buat ngajarin teman-teman, kalau saya sebenarnya nggak perlu saya turunkan kacanya, tapi ini untuk ngajarin teman-teman kacanya turunkan dulu biar lebih aman. Oke, aman. Kita lepas lagi kabelnya. Dan masih satu baut ya, masih satu baut. Sebenarnya saya bisa sering langsung menurunkan ya, tapi buat teman-teman sini diganjel diganjel dulu ya dengan kursi. Ini ganjel kursi dulu sini. Nah ini biar nggak jatuh. Tapi saya sebenarnya langsung gini teman, langsung saya turunkan gini. Saya turunkan langsung. Tapi ini untuk ngajarin teman-teman biar di rumah bisa ganjel dengan kursi seperti ini. Ini pupunya di sini. Dan ini untuk melepas bautnya. Ini pegangin. Belum tak lepas. Bentar. Oke. Seperti tadi, pupu di sini, ini pegang sini, ini untuk lepas. Tapi kalau belum mau lepas, nggak apa-apa. Biar lebih gampang, angkat jempolnya, lepaskan pakai tangan. Nah, kalau udah terlepas, kita angkat pintunya. Nah, gampang kan teman? Oke, jadi ini yang udah kita lepas teman-teman, dan kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini engselnya teman ya. Engselnya ini udah pada gini. Ya. Ini. Nah, kebanyakan teman-teman bengkel, kebanyakan teman-teman yang awam itu menggantinya hanya apa? Asnya aja. Atau menggantinya apa? Bosnya aja. Mumpung pintu itu turun, mumpung pintu itu susah menurunkannya, gantinya dua-duanya teman-teman ya. As, ini as, dan bosnya. Nah ini ganti semua, mumpung turun ya. Sana juga, ini juga. Nah ini udah sampai kayak gini ya kan, udah sampai mau putus. Jadi kalian teman-teman gantinya asnya sama bosnya juga ya. Jadi jangan bosnya aja, jangan asnya aja. Oke, kita lepas teman-teman. Buat teman-teman biar tidak lupa, oh itu tadi atas atau bawah ya, bisa dikerjakan satu-satu, atas dulu atau bawah dulu. Atau kalau kalian melepas semuanya kasih tanda. Karena apa? Karena kalau kalian lupa ini, nah maka pintu tidak akan enak. Jadi harus dikasih tanda. Oke, dan kunci saya kemarin katut di mobil subscriber yang putih kemarin ya, Panther ikut. Jadi saya pakai kunci yang biasa dulu. Kita coba, moga-moga bisa ya. Oh, alhamdulillah bisa. Oke. Oke, satu. Dan bautnya kalian singkirkan ya teman-teman, jangan disamakan ya.
Oke, biar lebih mudah kita goyangkan gini teman-teman, goyangkan. Nah, gini. Nah, terus kita buka. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini adalah as dan bosnya yang udah remuk ya, udah kocak nih. Ini akan kita ganti. Yuk satu-satu dulu, yuk. Oke teman, jadi ini engselnya ya, ini engselnya. Nah, ini kadang juga teman-teman lupa nih masangnya. Biar masangnya nggak lupa, kita tandai dulu. Kita tandai dulu. Nah, kita tandai dulu kayak gini. Oke teman, jadi ditandai gini dulu biar nanti masangnya, oh ini sini, ini sini, di sini ya. Oke, jadi untuk bawaan pabrik itu diklem ya, diklem itu kayak gini, cuman kayak gini nih. Jadi kita harus gerinda. Kemudian kita lepaskan ini, kita lepaskan asnya, kita pukul keluar dan sudah terlepas ya teman-teman. Ini sudah terlepas. Nah, ini namanya as. Kebanyakan teman-teman, kebanyakan bengkel, kebanyakan orang-orang itu hanya ganti ininya karena ini dilihat sudah aus. Kalau ganti jangan ininya aja, tapi bosnya juga teman-teman. Nah, ini bosnya ini ya, ini bosnya diganti juga. Nah, jadi diganti semua biar apa, biar ya sekali kerja langsung dapat bagus ya. Itu ini diganti, bentar tak ambilin. Ini bosnya, ini asnya, bos asnya kita nanti ganti as dan bosnya yang baru ya. Ini satu engsel itu satu as dua bos. Nah, ini udah kita tandai aman, kita pasang bosnya. Nah, ini juga. Nah, ini terus kemudian kita pasangkan di saat tadi, tandanya mana, ini ada tandanya. Kalau susah kita gerinda dikit dulu teman. Ini kita paskan. Nah, ini terus kita masukkan teman-teman ya. Ini tadi kan gini ya, tadi asnya sini. Nah, gitu, paskan, kita sampaikan dalam. Oke, kemudian kita las teman-teman ya. Iya. Oke, sini juga kita las. Dan kita cek lasnya, kalau udah matang kita coba. Oke ya, kalau bisa jangan kenceng-kenceng, jangan longgar-longgar, ini udah pas lah. Kemudian kita pasang teman-teman, yuk kita pasang. Dikasih oli dulu ya biar tidak repot nanti kita. Terus ini juga kasih oli tadi. Nah, ini terus kita pasangkan.
kencangkan teman-teman. Mungkin teman-teman tanya, Mas itu lah ukurannya gimana gitu kan? Karena ini tadi belum pernah dibongkar dari pabrik, kita ngikutin bekasnya yang dulu. Bekasnya itu kelihatan teman-teman ya, kelihatan. Kita ikutin ya tadi bekasnya tadi. Nah, bekasnya tadi mana? Sini, ini sini. Nah, gini. Nah, kita ikutin bekasnya aja. Nah. Nah, oke. Kemudian yang bagian bawah ganti kita lepas. Oke. Mas, Pak, pripun, Pak? Nggih, pripun? Belakang kiri. Nggih, Pak. Nggih. Ya, teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada pelanggan dulu, mobilnya Mitsubishi apa itu ya? Mitsubishi yang baru itu Expander teman-teman. Jadi Mitsubishi Expander nggak bisa dibuka dari dalam, itu cenilannya kan cuman kecetet ya teman, kecetet. Saya tak kasih tahu tadi, Pak, ini cuman kecetet gitu. Terus kedua, pintunya tadi itu mobil baru itu pintunya itu bagian kaca itu katanya kalau diturunkan setengah itu ngeter. Ternyata setelah saya bongkar, karetnya lepas teman. Jadi karet pada bagian bawah itu lepas. Jadi saya pasang udah selesai. Terus kita lanjutkan ke pekerjaannya. Dan ini juga udah kocak ya. Langsung kita ganti yuk. Oke, kita ganti juga. Kita gerinda dulu. Kemudian kita lepaskan tadi kayak tadi teman ya, kita pukul, kita lepaskan asnya. Jangan lupa, biar teman-teman nggak lupa, ditandai dulu tadi ya, tandai dulu atas. Jadi biar nggak lupa, nanti kalau lupa 1000 kali susah teman-teman. Oke, kita buang asnya tadi, kita buang, kita ganti yang baru. Kita pasang. Oke, kita pasang. Oke, terus kita cari tandanya, kita pasang. Nah, oke, karena di sini Mas agak longgar, saya pukul dulu biar agak kenceng. Nah, malah kekencengan. Oke. Oke, harus sepan ya teman. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan asnya tadi gini, berarti yang atas yang ini. Oke, masukkan. Yung. Oke, terus kita masukkan full. Kita lihat full. Terus kita las teman-teman. Oke, setelah itu kita dinginkan. Kita coba. Ini kalau udah kita pasang teman-teman. Yuk kita pasang. Jangan lupa kasih oli dulu.
Ini juga kasih oli. Oke, dan kita pasangkan. Ukurannya gimana? Seperti bekasnya tadi, karena ini masih dari pabrik, belum pernah dibongkar. Oke, kita kencangkan. Ini kemarin. Oke, kenceng. Oli dulu bagian pintunya. Oke. Oke. Terus kita angkat, teman-teman. Kita angkat di kursi. Nah, kan enak ya. Ringan. Kita duduk. Kita majuin dikit-dikit. Dipasin. Oke. Kita pasang bagian bawah dulu. Bawah dulu. Oke, bawah udah. Sekarang yang atas genti. Oke, kemudian yang atas bawah. Oke, kemudian kita angkat ke atas pakai dengkul. Nah, kemudian dikencengin. Oke, kencengin semuanya. Atas juga. Oke, kemudian kalian naikkan kacanya dulu. Kacanya naikkan dulu. Oke, kemudian kalian masukkan kabel-kabelnya, teman. Nah, ini kabel-kabelnya masukin dulu. Setelah kabelnya udah masuk, teman, nggak usah dipasang dulu ya. Kita setel dulu. Oke, kita pasang santeknya dulu pakai sekrup. Nah, karena kita akan menyetel dulu. Oke, kita cek apakah bagian depan natap. Dan bagian depan udah nggak natap. Oke, kita cek dulu letter U-nya. Oke, pas teman-teman ya. Dan langsung pas. Dan ini tadi udah lama anjloknya, otomatis bagian depan, bagian atas kelihatan nggak ya? Untuk engselnya udah pas, udah bagus, udah pas ya, udah nutnya udah pas. Dan karena tadi itu anjloknya terlalu lama, ya otomatis apa? Kita lihat bagian frame kaca atas itu pada benggang ya. Oke, kita turunkan kacanya. Nah, lihat teman-teman. Frame bagian atas akhirnya benggang ya. Nah, ini nggak kenceng ya. Nah, biar kenceng gimana? Kita lock teman-teman. Kita pakai kayu boleh, saya pakai pegangan obeng ya. Pegangan obeng saya ganjel di sini, saya kasih kain terus kita lock. Nah, itu. Kemudian yang depan juga kita lock biar lebih kenceng. Nah, gitu. Kemudian nanti di bagian letter U akan kita tambahin daging ya, teman. Tapi ini belum saya tambahin.
dan kita lihat udah enak ya. Nah, udah sip. Daripada tadi anjlok, sekarang udah kenceng ya teman, udah kenceng, tidak kocak. Nah, itu tadi cara bagaimana kita mengganti as dan bus teman, yaitu mengganti as bus itu apabila apa? Apabila pintu itu udah benar-benar parah, busnya udah habis, asnya udah habis, akhirnya kocak banget. Jadi buat teman-teman, tipe mengganjal pintu itu dengan syarat satu, yaitu apa? Pintunya tidak parah ya. Kalau cuman anjlok sedikit, kita ganjel reng ya. Kenapa kita harus bongkar asbes seperti susahnya seperti tadi kalau cuman hanya untuk menaikkan dikit itu loh. Kecuali penyakitnya parah seperti pintu kanan ini. Parah, kocaknya parah, kalau ditutup nggak bisa nutup karena anjlok, maka harus diganti dengan asbesnya. Oke teman, seperti itu tadi ya. Bagaimana cara kita pada hari ini mengganti asbes karena engsel kocaknya parah. Sehingga udah berhasil, bagus. Jadi buat teman-teman yang kemarin komen, Mas saya ganjel banyak kok tetap nggak bisa, berarti punya teman-teman udah parah dan harus diganti asbesnya seperti tadi. Oke teman, jadi ini udah tak rapikan ya, udah tak tutup door trimnya, udah tak rapiin kabel-kabelnya, power window-nya juga udah nyala. Dan ingin ngasih tahu kepada teman-teman, walaupun pintu mobilnya tadi parah banget kerusakannya, tapi selama mobil itu masih original, belum pernah didempul, belum pernah insiden, belum pernah dilas-lasin, maka dia akan menghasilkan pintu yang empuk pula, pintu yang bagus pula, pintu yang sempurna pula. Contoh ini tadi parah banget, kita ganti asbesnya dan menghasilkan pintu yang sangat enak. Contoh ini teman, sangat empuk, tidak perlu kenceng, sudah nutup dengan kenceng ya. Jadi pintunya tadi parah, tapi karena mobilnya masih original, dirawat sedemikian rupa, walaupun parah banget, anjlok banget, bahkan pintu itu tidak bisa nutup ya, karena menatap mana-mana. Tapi karena pintunya masih original, hasilnya juga original, hasilnya juga bagus dan menghasilkan suara yang empuk pula. Tidak perlu kenceng ya teman, tidak perlu kenceng, tidak perlu banter, udah nutup. Dan buat teman-teman apabila tanya, saya jawab jujur sekalian ya teman, saya tidak ingin memberikan kebohongan pada teman-teman ya. Contoh per mobil itu beda konstruksi ya teman, contoh di Kijang sama Panther itu beda ya. Kijang itu lebih ringan, lebih empuk ya, tapi kalau Panther itu harus lebih kencang sedikit ya. Jadi kenapa kayak gitu ya saya nggak tahu karena konstruksinya udah beda. Jadi buat teman-teman kalau mau tanya, kalau mobilnya itu dia yang gede-gede ya kayak Panther, terus pokoknya yang dempulannya gede-gede, Panther, kijang kijang Panther, Cherry lama ya, terus Zebra lama itu sangat tebal-tebal ya, jadi dia nggak akan bisa empuk, nggak akan bisa lembut nutupnya, nggak akan bisa kayak gitu. Walaupun kalian setelah kayak gimana pun tetap akan lebih kencang sedikit daripada Kijang. Jadi seperti itu teman. Jadi buat teman-teman yang mana mobilnya mungkin di situ udah tua-tua ya, udah tua-tua seperti mungkin Kijang tua, Panther udah tua yang banyak restorasi, itu saya jujur tidak akan menghasilkan 100% keenakan, tidak akan menghasilkan 100% kesempurnaan, paling enggak ya mungkin di antara 60-70%, tapi itu udah maksimal. Jadi buat teman-teman jangan punya spekulasi kalau mobilnya juga akan nanti bisa empuk seperti ini, tidak ya. Jadi saya jujur buat teman, jujur. Jadi sesuai dengan keadaan mobil dan juga tahunnya. Gitu. Oke teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.